Hai Sobat Sosiologi, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pembahasan soal-soal sosiologi SBMPTN bagian 1. Dalam memahami penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perilaku sosial atau tindakan sosial, dan yang kedua adalah nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Apabila nilai dan norma sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, maka itu namanya konformitas. Sedangkan apabila tindakan atau perilaku anggota masyarakat tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku pada masyarakat tersebut, maka itu disebut sebagai penyimpangan sosial. Coba adik-adik lihat kata yang digarisbawahi, yaitu kata mencuri, dan menjadi bulan-bulanan masa dan dikirim ke kantor polisi. Mencuri adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Karena hal itu, masyarakat menolak dengan menangkap siapa saja yang didapat mencuri dan membawanya ke kantor polisi. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan sosial ada dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, tetapi masih bisa ditolerir oleh anggota masyarakat. Ini biasanya masih pada tingkatan norma yang Yusek dan Volkweiss. Jadi mereka yang melanggar norma ini itu masih bisa ditolerir oleh sebagian besar masyarakat. Bila terjadi penyimpangan primer, ini reaksi masyarakat biasa-biasa saja, bahkan mungkin tidak bereaksi sama sekali karena itu dianggap sesuatu yang masih biasa dan bisa dimaafkan. Misalkan kalau kita di jalan raya ada pengendara yang melanggar arus lalu lintas, apa yang kita lakukan? Kita paling cuma menggerutu saja dan tidak mengambil tindakan yang lain karena dianggap sesuatu yang biasa dan bisa dimaafkan oleh sebagian besar masyarakat. Itu cuma pelanggaran biasa. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang tidak diterima oleh masyarakat. Ini bisa dilihat dari reaksi anggota masyarakat. Bila ada orang menyimpang kemudian masyarakat bereaksi sangat keras, nah itu masuk penyimpangan sekunder. Contoh pada soal tadi, bahwa kata mencuri itu tidak dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, maka mereka bereaksi. Maka jawabnya B. Pada soal ini ada kata yang saya garis bawahi, yaitu memanipulasi variabel. Jadi di sini peneliti melakukan rekayasa tertentu sehingga penelitian yang diharapkan itu dapat dia capai. Coba kita bahas satu-satu opsi yang ada. Yang deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan fakta-fakta sosial yang ada. Jadi fakta-fakta sosial yang ada itu dicatat sebagai data primer. Eksperimen adalah melakukan penelitian dengan melakukan serangkaian uji coba dengan menggunakan rekayasa terhadap variabel-variabel penelitian. Di sini peneliti sebagai pengontrol dari penelitian tersebut. Penelitian historis yaitu penelitian yang mencoba membahas atau mengumpulkan atas fakta-fakta peristiwa masa yang sudah lewat atau masa lalu. Ini biasanya digunakan oleh ilmu sejarah dalam mencoba meneliti sejarah-sejarah masa lalu. Korelasional adalah penelitian yang mencoba mencari hubungan atas variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Jadi hubungan antara variabel 1 dan variabel 2 itu
diteliti atau dicari. Jadi jawabannya adalah B. Soal ini menggambarkan adanya perubahan perilaku anak yang semula baik kemudian menjadi anak yang sewenang-wenang dan garang karena setelah memasuki atau mengikuti kelompok atau geng Nero. Perubahan yang dialami Arum itu karena dia bergaul dengan anggota geng Nero. Anggota geng Nero itu mungkin mempunyai sikap-sikap yang kasar, keras, dan sewenang-wenang. Kebiasaan yang berlaku pada geng Nero tersebut menjadi tuntunan bagi para anggota-anggotanya, sehingga mereka yang masuk geng Nero harus tunduk dan ikut mengikuti aturan atau budaya-budaya yang ada pada geng tersebut, meskipun budaya tersebut atau aturan tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma pada masyarakat pada umumnya. Proses sosialisasi tidak sempurna adalah proses sosialisasi yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga, tetapi dalam keluarga tersebut tidak ada panutan atau contoh yang bisa diikuti oleh anggota keluarga, terutama oleh anak-anak, sehingga anak-anak akan mencari teladan contoh itu di luar keluarganya. Hal ini biasa disebabkan karena keluarga mengalami perpecahan. Bapak dan ibu tidak tinggal serumah atau bercerai, sehingga anak-anak bosan dan melakukan pemberontakan terhadap situasi tersebut, sehingga dia mencari atau bergaul dengan orang-orang di luar rumahnya. Anomi atau kekaburan norma adalah situasi di mana masyarakat itu tidak tahu atau tidak memiliki norma yang ingin diikuti, sehingga masyarakat itu bertindak sendiri-sendiri. Penyebab yang ketiga adalah labeling atau pengecapan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan penyimpangan. Di sini seseorang yang pernah melakukan penyimpangan itu diberi julukan, misalkan pernah didapat 1 kali membolos, maka siswa dicap sebagai pembolos. Jadi anak akan selalu berpikir bahwa dia sebagai pembolos, meskipun apapun yang dia lakukan itu tetap dicap sebagai pembolos, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan penyimpangan sosial tersebut secara terus-menerus. Penyimpangan yang disebabkan oleh subkultur menyimpang adalah penyimpangan ini dilakukan karena seseorang menjadi anggota kelompok yang memiliki kebudayaan menyimpang, atau kelompok ini berbeda atau tidak sesuai dengan masyarakat, sehingga kelompok ini sebagai kelompok yang menyimpang. Nah, apabila seseorang bergabung dengan kelompok tersebut, maka dia akan melakukan penyimpangan terhadap norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat. Penyimpang karena ikatan sosial yang berbeda. Di sini bahwa kita ketahui setiap masyarakat memiliki nilai dan norma masing-masing. Nilai dan norma pada masyarakat satu tidak pernah sama dengan nilai dan norma pada masyarakat yang lain. Misalkan seseorang yang besar di negara Eropa sana,
dan kemudian ke Indonesia atau ke negara Asia, misalkan tentang berciuman. Kalau di Eropa sana, berciuman di tempat umum adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita di timur, berciuman di tempat umum itu adalah melanggar moral atau tidak sesuai dengan nilai yang ada pada masyarakat ketimuran. Maka jawabannya adalah D. Lanjut, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah materi sosialisasi dan pembentuk kepribadian. Materi kelas 10 semester 2. Lihat pada uraiannya bahwa tahap sosialisasi menurut MIT itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah persiapan atau preparatory stage, yaitu tahap awal dalam sosialisasi yang dilakukan manusia dimulai sejak lahir ke dunia. Pada tahap inilah seorang sudah memiliki persiapan untuk melakukan tindakan sesuai dengan lingkungan. Ya, masa-masa bayi lah ini. Tahap kedua adalah tahap meniru atau play stage, yaitu seseorang mulai meniru dengan sempurna. Tahap ini juga disebut dengan tahap bermain. Anak mulai mengenal signifikan other, yakni orang-orang di sekitarnya seperti bapak, ibu, kakak, adik yang sering berinteraksi dengan. Tahap ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Dalam tahap ini, peniruan yang dilakukan seorang anak mulai berkurang, digantikan dengan peranan secara langsung yang dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan dirinya pada posisi orang lain mulai meningkat dan kemantapan dirinya jauh lebih tinggi dari tahap-tahap sebelumnya. Ya, ini adalah masa-masa remaja, teman saya, SMP, SMA. Tahap keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Pada tahap inilah seseorang bisa disebut sebagai manusia dewasa. Ia tidak hanya menempatkan dirinya di posisi orang lain, tetapi dapat bertengger rasa dengan masyarakat luas, mulai menyadari pentingnya hidup bersama. Jadi jawabannya adalah B. Plastik. Soal kelima adalah tentang faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial ada 6. 1. Identifikasi. Identifikasi ini adalah usaha untuk membuat diri kita mirip, identik dengan orang lain, yaitu idola kita, orang yang diidolakan. Maka kita akan meniru luar dalam dari sang idola kita. Kemudian yang kedua adalah imitasi. Imitasi adalah meniru bagian luarnya saja, seperti potongan rambut, cara jalan. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah pemberian saran atau arahan sehingga orang lain itu mengikuti arahan kita tanpa berpikir panjang. Contohnya adalah dokter memberikan arahan kepada pasiennya dan sang pasien tidak akan pernah bertanya-tanya apa ini apa itu, langsung saja mengikuti apa arahan dokter karena dokter dianggap sebagai ahlinya dan kita ingin sembuh. Keempat adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ini sifatnya dari luar diri kita. Kemudian yang kelima adalah empati. Empati adalah perasaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan
Bila ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita ikut bersedih, ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggal. Maka kita akan turut serta membantu untuk membantu keluarga yang mengalami kesedihan tersebut. Faktor yang keenam adalah simpati, adalah rasa tertarik kepada orang lain ya. Contohnya ketertarikan seorang laki-laki pada seorang perempuan yang cantik. Jadi jawabnya C. Soal ini tentang mobilitas sosial. Coba adik-adik perhatikan. Kakek seorang pejabat, anaknya karyawan, dan cucunya pengamen. Dari ketiga status sosial tersebut, kakek itu menempati pada posisi status yang tinggi, status sosial atas. Kemudian sang anak statusnya sebagai karyawan itu pada kelas menengah. Kemudian si cucu statusnya sebagai pengamen, dan pengamen ini menempati status sosial yang paling bawah. Jadi di sini ada penurunan status sosial dari kakek sampai pada cucu. Bentuk-bentuk mobilitas sosial antara lain: 1. Mobilitas sosial vertikal naik, yaitu perpindahan dari status bawah ke status yang lebih tinggi. Kedua, mobilitas sosial vertikal turun. Ini adalah kebalikan dari mobilitas sosial naik, dari kelas atas pindah ke kelas di bawahnya. Ketiga, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu masih dalam status yang sama, sederajat statusnya. Kemudian yang keempat, mobilitas sosial antar generasi. Antar generasi ini seperti pada gambaran dari contoh soal di atas tadi. Kemudian mobilitas sosial intragenerasi, mobilitas yang dialami oleh satu. Jadi jawabannya adalah D. Materi ini adalah pembahasan pada perubahan sosial. Di sini telah ditemukan mobil terbang. Ya, mobil terbang sudah ditemukan. Dari opsi yang ada, kita coba bahas satu-satu. Discovery. Discovery adalah penemuan sesuatu yang tidak disengaja. Contohnya, penemuan magnet waktu dulu tidak sengaja. Invention, penemuan terhadap sesuatu melalui usaha-usaha penelitian atau usaha-usaha secara sistematis sehingga bisa menemukan sesuatu. Contohnya ya mobil terbang tadi. Jadi sudah melalui berbagai cara uji coba penelitian tentang bagaimana bisa membuat mobil terbang. Ketiga, inovasi adalah merekayasa ulang atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Contohnya, motor-motor standar dimodifikasi menjadi motor-motor balap yang mempunyai kecepatan tinggi. Kelima, modernisasi atau modern, yaitu kekinian, penggunaan alat-alat canggih dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah revolution. Revolusi adalah perubahan yang mendasar secara cepat terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Contohnya ya revolusi Prancis, revolusi industri di Inggris. Maka jawabannya B. Demikian penyampaian saya tentang pembahasan soal-soal sosiologi bagian 1. Semoga bermanfaat dan bisa membantu saudara-saudara yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi.